Dewan Hakim yang kami hormati, inilah peserta dengan nomor 1619 yang akan menyampaikan syarahan dengan judul Cerdas dan Kritis dalam Bermedia Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya yang berjudul Spiritualitas Cyberspace mengatakan bahwasannya dewasa ini perkembangan informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencengangkan. Konsekuensinya adalah di salah satu sisi melahirkan nilai positif dan mampu mengangkat taraf kehidupan manusia. Namun di sisi lainnya, hadirin, perkembangan informasi dan komunikasi jika tidak dibingkai nilai moralitas agama hanya akan melahirkan keresahan, kerusakan, bahkan sampai kehancuran. Kekhawatiran Jeff Zaleski tersebut kini mulai menampakkan diri saat ini kita dengan mudah menonton tayangan-tayangan kekerasan dan kebohongan yang merajalela. Hiburan magis mitologis beredar bebas di sekitar kita dan bahkan tontonan mengandung seksualitas membudaya. Betul hadirin? Eksisnya tayangan-tayangan tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari tawuran antar warga, banyaknya kabar dusta, dan kejahatan muncul di mana-mana. Sedangkan tontonan yang irasional mengakibatkan banyak orang mempermainkan Al-Quran, menghina Tuhan, bahkan sampai agama pun dilecehkan. Serta dampak dari tontonan erotis mengandung seksualitas mengakibatkan maraknya pemerkosaan, perzinahan, kemaksiatan, dan bahkan seks bebas yang sudah menguasai lingkungan. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas, bagaimanakah solusi yang tepat untuk menghadapi permasalahan tersebut? Untuk jawabannya, kami bertiga akan menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Bijak dalam Penggunaan Media Sosial di Abad Digital. Sebagai bahan rujukan awal, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu dengan membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum atas ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah, di dalam tafsir Departemen Agama jilid 9 halaman 423 sampai 425 menjelaskan bahwasannya ayat di atas merupakan ayat peringatan dan pedoman kepada kita semua agar selalu meneliti berita setiap yang diterimanya. Ayat tersebut juga menjelaskan kepada kita semua apabila datang kepada mereka seorang fasik membawa berita, supaya mereka jangan segera menerima berita tersebut sebelum diperiksa dan diteliti terlebih dahulu kebenarannya. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah jilid 12 halaman 587 sampai 590 yang menjelaskan bahwa maksud dari lafaz fatabayyanu memiliki makna tabayyun yang berarti mencari sumber informasi yang jelas agar tidak terjebak di dalam berita yang dusta dan menyesatkan. Secara filosofis, ayat tersebut merupakan landasan metodis dalam menyikapi derasnya arus informasi yang diberikan oleh media sosial saat ini, yakni Islam memiliki landasan teoritis untuk selalu mengutamakan Al-Quran sebagai peringatan dan petunjuk kepada kita semua agar selalu bertabayun dalam menerima dan menyebarkan berita. Namun hadirin, ketika kita melihat fakta yang terjadi di tanah air ini tentang dampak negatif penggunaan media sosial mengakibatkan beberapa kasus seperti terjadinya pembulian, berita hoaks yang menyesatkan, dan banyaknya konten yang tidak pantas untuk disajikan. Ini terbukti dengan data yang disajikan oleh Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia
pada tahun 2021 sampai 2022. Kelompok usia 13 sampai 18 tahun memiliki tingkat penetrasi internet tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 98,64%. Di sisi lain, penggunaan internet untuk anak usia sekolah membuka terjadinya peluang perundungan di dunia maya atau cyberbullying. Dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Informasi, menunjukkan pada triwulan pertama tahun 2023 teridentifikasi sebanyak 425 isu hoax yang beredar di media sosial saat ini. Dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2022 yang hanya mencapai 393 isu hoax. Hadirin yang berbahagia, teringat akan sebuah syair lagu yang berbunyi, Wahai para pecinta media, ayo semua waspada agar hidup kita tenang dan bahagia. Sosial media, sosial media, sosial media, ayo semua bijak dan cerdas dalam penggunaannya. Jangan sampai kita dilaknat yang kuasa. hadirin, kita sebagai umat Islam harus bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial di era digital saat ini. Jangan sampai hanya karena nafsu untuk menyebar berita malah terjadi perpecahan dan perselisihan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita semua dalam riwayat Abu Ya'la dan Imam Baihaqi yang berbunyi, At-ta'ni minallah wal ajilati minasyaitan. Kehati-hatian adalah dari Allah dan tergesa-gesa adalah kebiasaan setan. salah satu pengertian dari at-ta'ni adalah membiasakan diri untuk selalu klarifikasi agar terhindar dari kesesatan. Hal tersebut senada dengan firman Allah yang termaktub indah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 sebagai berikut. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah
mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah jilid 2 halaman 172 menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang berbeda demi menghindari upaya orang yang menyesatkan, yakni menempuh jalan yang luas dan lurus, serta mengajak orang lain untuk menempuh jalan kebajikan dan ma'ruf. Ayat di atas sudah jelas merupakan ajakan kepada kita semua agar menghindari kemungkaran dan menuju jalan kebaikan demi mendapatkan keuntungan. Hal tersebut merupakan indikasi dalam menyikapi era digital saat ini. Kita harus bijak dan cerdas dalam penggunaannya. Merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017 yang menjelaskan pedoman kegiatan bermuamalah di media sosial yang baik, yaitu Yang pertama, bermuamalah dilandasi dengan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala serta memperhatikan adab saat bermuamalah. Yang kedua, jangan menghasut dan menfitnah di media sosial dan tidak melanggar ketentuan agama dan hukum undang-undang. Dan yang ketiga, verifikasi isi konten yang diterima dan perhatikan isi konten sebelum disebarkan ke khalayak luas. Dan yang terakhir, penyebaran konten dilakukan apabila sudah teruji faktanya. Maka dari itu hadirin, marilah kita semua memilah dan memilih konten yang sesuai dengan kebutuhan agar kita tidak terjebak dalam kasus-kasus yang merugikan diri sendiri bahkan merugikan orang lain. Hadirin yang berbahagia, dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Yang pertama, marilah kita semua bertabayun terhadap semua informasi yang beredar di media sosial saat ini. Jangan sampai kita terjebak dalam kesesatan. Yang kedua, jadilah pengguna media sosial yang bijak, yang mampu memilih dan memilah konten sesuai dengan kebutuhan. main Instagram, melihat konten yang ada, Kontennya asyik dan juga menawan. Ayo kita bijak dalam bersosial media supaya kita semua terhindar dari kesesatan. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Fal afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita saksikan penampilan peserta dengan nomor 1619. Bapak Ibu